Raja kalah. Raja kalah. Gue bilang si Aling nih, udah ada rame nih. Waduh, Jimmy pun tiwa, Jimmy ya. Oh, Jimmy. Jimmy itu loh Aladin ya, Fajar ya. Itu Jimmy, itu nah Jimmy pun tiwa. Ai pun tiwa. Waduh, ini ai lau-lau pun tiwa loh. Iya. Udah 44. Ya. Siap sih kaya. Oh ya iya nih. Tuh Akong dia tuh Akong. 赌场营业已久，每天收入预计达到上亿元。 dari Polri. Nah, di situ beredar nama AKBP Jerry Siagian. Siapa sih Jerry Siagian dan apa yang Bapak tahu soal Jerry Siagian ini? Kalau kronologinya itu dulu Jerry Raymond Siagian dulunya itu Kanit 2 di Jatanras Polda Metro. Dari situ itu dia ikut Sespim. Waktu Sespim ini karena dia kan sudah Kanit 2 itu adalah tangan kanannya Dirkrimum Polda Metro Jaya untuk mengawasi perjudian darat di Jakarta. Ini tangan kanannya di Niko ini, tangan kanannya Dirk Umum lah waktu itu. Karena ya di kala itu, setelah itu karena dia sangat kuat potensi pemilikan ekonomi, dia ikut Sespim. Sudah ikut Sespim. Di Sespim juga itu orang penjudi setor juga sama mereka-mereka, jadi dia santai aja. Setelah selesai Sespim, sempat dia nongkrong di Bareskrim, dibawa naungannya Dirtipidum, Ferdi Sambo. Di situ dia semakin dekat, di situlah dia mulai sangat dekat dengan Ferdi Sambo karena dia basicnya untuk sebagai koordinator penampung terima setorang wajib untuk judi darat dengan judi online itu ke Jerry Siagian semua. Nah, selesai di Sespim, dia ditempatkan jadi Kasubdit Jatanras. Setelah ditempatkan jadi Kasubdit Jatanras Polda Metro itu, dirinya masih Niko, si yang sekarang jadi Kapolda Jawa Timur ya. Itu judi-judi semua harus setor melalui dia. Kalau saya tidak salah itu 40 juta lah per minggu ya untuk dia lah. Itu untuk kasar. Kasat Jatanras. Yang kalau di Krimum Polda Metro Jaya itu ada 6 kasat ya. Tapi yang nangani perjudian itu hanya Jatanras. Ya lain enggak. Kalau misalnya kita lihat
kelas Polda, kelas Polres, kelas Polsek itu berapa sih setorannya gitu setahun? Itu masing-masing ada lah, masing ada. Kalau saya tidak salah itu, kalau Polres itu 25 per minggu. Dulu ya, waktu ramai di Jakarta, 25 juta per minggu, kasat ya 10 lah, gitu aja, kasat. Ya, jadi penjudi itu pintar, yang dikasih itu setor itu Kapolres dengan kasat. Kalau di Polda Metro itu setornya ke Jerry. Untuk kalau saya tidak salah Jerry itu per bulan 40 juta per minggu, 40 juta. Kanitnya itu ada 6-nya, 5 atau kanitnya ya, itu 7,5 juta. Itu per lokasi, per tempat atau semua? Per lokasi dong. Ya misalnya gini loh, kayak dulu di Warna dia nyetor juga, yang di Bekasi nyetor ke dia juga, masing-masing bawa sendiri, antar sendiri. Berarti omsetnya untuk mereka ini banyak banget ya Pak? Oh, omsetnya itu kalau dengan waktu dibukanya itu, kalau Jerry aja itu sebulan untuk bagian jatah dia aja paling kecil 300 juta loh. Paling kecil. Itu untuk dia aja. Itu dia sendiri, ya. Kalau diri itu ya di atasnya lah. Tapi diri itu dititip sama Jerry. Kalau diri tidak mau ditemuin, biasanya dititip sama Jerry, ya. Kalau Kapolda enggak, dia enggak ikut. Saya tahunya itu kalau Kapolda waktu itu Pak Idam dia enggak terima uang, enggak. Saya tahu lah, karena Pak Idam kalau kita SMS bahwa ada perjudian, langsung dia tindak dengan perintah merah putih. Saya enggak tahu Kapolda yang sekarang, kayaknya sih Kapolda yang sekarang agak doyang sih, kan? Karena dia mantan reserse. Tapi jadi Jerry itu 40 juta per minggu. Anak buahnya itu 5 sampai 7,5 juta per minggu. Anak buahnya yang kasuplit itu loh. Apa? Yang kanit. Ada kanit 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Yang AKP gitu Ya ya. AKP. Jadi di sana itu kalau Jerry, tangan kanannya Jerry itu ada 2. Kalau Jerry tidak ada di tempat, uang itu disimpan sama Ari Cahya. Ada AKBP Ari Cahya tidak salah ya. Ada AKBP Ari Cahya dengan si Danang gitulah. Di situlah uang di store. Nah, ini khusus untuk wilayah Jakarta lah ya. Khusus wilayah Jakarta store-nya ke Jerry. Jerry itu tidak pernah terima tamu penjudi. Dia melalui Jerry. Jerry yang ngatur itu. Makanya dia koordinator. Nomornya itu nomor handphone itulah. Jadi itu saja. Yang kedua, penjudian di luar Jakarta itu Jerry juga yang koordinator, yang koordinir. Jadi pemisahnya di Medan. Siapa di Medan ya? Di Medan itu ada 2 penjudi besar. Ada di Belawang, dekat pasar dengan Deli Serdang. Itu dua yang besar itu. Jadi yang telepon, kamu ketemu Pak Dir, ketemu Kasubdit, ketemu Kapolres. Tapi Jerry udah beritahu, Bang, titipan Kadipropam PS. Orang takut lah. Namanya Kadipropam itu polisi ya. Orang bilang malaikatnya polisi. Enggak. Itu Medan lebih parah loh. Kalau ada teman saya dulu tuh pernah saya ketemu di Batam, dia per minggu lebih gila loh. Per minggu itu 250 juta loh. 200? Kapolda. 250 juta per minggu. Per minggu di Medan. Iya, satu tempat. Yang di dekat pasar apa itu? Belawang. Iya. Dengan yang di Deli Serdang. Itu per minggu. Itu darat ya? Darat. Itu judi online itu tersendiri. Iya, tapi kan judi online itu kan bagiannya krimsus. Iya. Tapi kadang Jerry jadi sliding juga dengan alasan bahwa ini titip di bawah Kordi PS. PS itu Ferdi Sambo. Ya. Iya, Ferdi Sambo. Nah, saya kasih contoh aja. Si Jerry juga pintar. Kalau kecil setorannya, dia pintar, dia tangkap. Misalnya ini saya contoh ya. Saya contoh. Kalau setorannya kecil, Jerry pintar, dia tangkap, bawa ke Polda. Masukin sel, dia sempit. Nanti di situ baru dia perasa, lo mau keluar nggak? Kalau mau keluar, bayarnya sekian. Contohnya begini, pada tanggal 10 Agustus 2018, itu Polda Metro Jaya itu menangkap perjudian di daerah Perumahan Palom, Jakarta Barat. Itu ada 9 orang ditangkap. Dia pintar, karena setorannya kecil, dia tangkap, bawa masuk di Polda dulu. Di dalam baru, kau bisa keluar, tapi bayarnya satu orang 150 juta. Ya. Akhirnya dia bayar. Ya, akhirnya 9 orang yang ditangkap di Perumahan Palem itu dilepaskan, hanya 4 hari ditahan, dilepas. Dia pintar gitu loh. Ya. Berikutnya, pada tanggal 30 Desember 2018
Polda karena merasa judi yang ada di Teluk Gong itu di Gang Masda sedikit setorannya, ditangkap lagi. Ditangkap itu ada sekitar 14 orang, bawa ke Polda juga. Ya, itu pada tanggal 30 Desember 2018 pas Jerry itu Kasubdit Jatan Ras. Pas itu. Nah, hanya kan saya tahu karena kebetulan saya kenal semua yang ditangkap. Saya tanya, bayar berapa? Ya, mintanya 100 juta bang, tapi saya ada yang jembatani. Yang jembatani itu si Danang dan Ari Cahya itu anak buahnya. Ya udah 50 juta aja lah, saya nggak ada uang lagi lah. Akhirnya 50 juta, malam-malam dia pintar. Malam-malam itu jam 12, jam 2 dikeluarin, lepas lagi. Dia pintar, kalau sedikit satu orang dia nangkap, baru meras di situ. Ya. Habis itu yang ada di lokasi apartemen Robinson juga ya, yang ditangkap itu di Muara Karang Raya ya. Itu ditangkap lagi. Ada beberapa orang itu ditangkap. Ya, ada beberapa orang ditangkap, masuk lagi di Polda Metro. Begitu masuk, dia nego aja. Nego, bayar 100 juta per orang, keluar. Itu sama Jerry semua. Kalau Kasubdit lain nggak ada yang berani, hanya Jatan Ras saja yang berani. Memang dari grafik itu, memang betul, itu pangkatnya Jerry itu AKBP loh. Tapi dia bisa atur semua jabatan-jabatan di Polda Metro. Jadi dia yang mencatat loh, dia yang punya, saya lihat itu dia yang punya. Oh, Kasat ini si A, B, C, baru dia kasih Perdi Sambo. Perdi Sambo ini yang titip ke SDN. SDN itu? Ya karena SDN mah kan mutasi itu kan kalau AKBP ke atas itu kan diaturnya di SDN. Nah SDN-nya takut lah sama Kadipropam. Siapa yang tidak takut sama Kadipropam? Itu polisinya polisi pak. Ya. Nah saya hanya bisa mengatakan, saya kalau mau kasih contoh ya. Ini yang ditangkap ini loh, yang 19 orang ini di apartemen Regata. Bapak bisa scan ini. Ya, bisa kan? Bisa ini. Ini 19 orang ditangkap, Pak. Tangkap basah. Didapati uang, ada miliaran uang dengan ada barang bukti, meja judi, alat peraga judi. Itu hanya beberapa. 19 orang ini sudah ditangkap sudah ditahan di Polda Metro. Kalau tidak salah itu 7 hari 8 hari. Dia keluar. Kenapa? Bayarnya 100 juta per orang. Per orang 100 juta. Yang bayar ini pemilik apartemen. Karena pemilik apartemen itu orang Chinese, harganya apartemen itu ada 2 itu sekitar 13 miliar. Diancam kalau kau tidak bayar ini, apartemenmu kamu saya segel. Apartemen kamu saya segel. Dan ini statusnya masih orang yang middle ya, ke bawah ya? Pekerjanya ya? Penjudinya ini. Oh, penjudi. Penjudi dengan bandarnya. Penjudinya dengan bandarnya ini, Pak. Oh, bukan karyawannya ya? Bukan. Pemain yang ini dan dia dilepas. Jadi dia pintar ini. Jadi ada beberapa judi di Jakarta itu. Pokoknya kalau semua judi di Jakarta itu si Perdi semua yang si Jerry Raymond Siagian koordinatornya, ya. Dan dia juga percuma dilapor di Polda, Pak. Percuma dilapor, mau dilapor di Kapolda, di Irwasda, di Kadipropamina, nggak percuma, karena mereka ada 1 orang ke sana semua, jadi percuma. Ya, kau bisa bayangkan itu kalau karena banyak orang kesal dengan begitu, sampai berani ada ibu istri polisi di Makassar, berani bikin tangan, percuma lapor polisi kan? Ini istri polisi loh, gila nggak? Saking tidak adilnya marah aja ya. Nah. Jadi saya katakan, kalau di Jakarta judi ini jadi memang koordinatornya Pak. Baik di Batam, Pak, apalagi di Medan Pak. Ini bayangin aja saking hebat. Kalau kita lihat ini Bang, ada nama-nama yang aliran dananya masuk ke kalau ini nama-nama ini yang paling ini pemilik lokasi judi ini, bukan penjudi, dia pemilik lokasi judi. Setornya ke Jerry. Dengan alat setornya ke Jerry untuk Perdi Sambo. Ya, setornya itu Perdi Sambo. Karena berarti nyetornya seperti yang di Jakarta ya, seminggu sekali gitu. Iya, per minggu. Dia tidak mau per bulan, nggak mau Pak. Per minggu. Kenapa itu? Iya kan, dia pikir kan takutnya kalau nunggu seminggu nanti dia kalah, dia nggak ngasih. Jadi per minggu dia nggak mau tahu. Kamu kalah, kamu menang. Pokoknya kalau per minggu jatah gua 40 juta gitu loh. Nggak mau tahu dia. Dia nggak, walaupun katakan. Jadi ada teman pernah buka, Pak, saya rugi Pak, saya nggak bawa. Ya udah kalau rugi nggak usah buka. Gitu. Saya nggak mau tahu kamu rugi kamu tidak, karena saya juga nyetor ke atas. Orang yang di atas nggak nanya menang atau kalah.
Dia pokoknya kewajiban kamu gitu loh, ya. Jadi ini nama-nama ini yang dilingkari di gara-gara ini bukan pemain judi, ini pemilik lokasi judi. Jadi kalau berjudi, orang tahu nggak Pak kalau berjudi? Itu kalau berjudi saya tahu, kalau kita pasang 100 juta, kalau kita menang, ya, kalau kita menang itu 10% itu diambil oleh pemilik judi. Misalnya kita taruhan 100 juta, saya dapat 100 juta, 10 juta itu diambil pemilik lokasi. Bawa untuk nyetor ke grupnya Jerry. Ya. Jadi bukan pemain, ada namanya cuy. Cuy ya. Ada orang pasang 200 juta. Kalau dia dapat potong 20 juta. Masuk di kas pemilik tempat, namanya uang koordinasi. Uang waskot wajib store ke atas. Ya. Cuy itu tadi apa? Cuy namanya. Cuy. Cuy ya. Cuy, itu satu malam itu kalau kayak di Medan ya, saya satu malam kalau di Medan itu bisa dapat uang 1 miliar loh. Satu malam ya. Satu malam. Dapatnya itu cuy itu. Ya. Karena orang yang datang kan dijemput di bandara, dikasih ini apa ya. Tapi ini kan koordinator. Jadi yang merah tadi itu ini bukan penjudi loh ya. Ini orang-orang pemilik lokasi judi. Ia nyetor ke Ferdi Sambo, tapi dia tidak ketemu dengan Ferdi Sambo melalui Jerry. Jerry. Yang menarik tadi kita lihat di beberapa dokumen yang Bapak punya soal judi 303. Kita sebagai orang awam tahu judi 303 itu baru kemarin. Ternyata itu sudah ada di tahun-tahun. Oh, itu di zaman iya. Apa sih? Jadi judi 303 begini loh. Judi itu kan pasal perjudian itu kan KUHP 303. KUHP 303 gitu loh. Saya kayak penipuan pasal 378, orang bilang pasal sancipa gitu loh. Ya, pasal 378 sandinya gitu loh. Karena perjudian itu KUHP-nya pasalnya di 303. Nah, yang melabeli 303 itu siapa sih dulu? Pemain atau pemilik atau memang aparat sih? Pasal di undang-undang. Pasal undang-undang. Iya. Pasal yang mengatur penjudian itu pasal 303. Yang bikin sandinya kok enggak yang QQ, enggak sandinya kenapa 303 gitu? Pasalnya, pasal KUHP 362, ya, pembunuhan 340, pembunuhan berencana. Itu KUHP-nya. Nah, perjudian itu di KUHP diatur di pasal 303. Jadi dia pakai kode itu 303. Makanya kan saya pernah bilang, hebatnya Jerry ini karena dia merupakan tangan kanannya Ferdi Sambo. Begitu hebat, dari Kasat Serse langsung naik jadi Wadir Krimum Polda Metro Jaya. Padahal itu jabatan itu kan harus dijabat setelah jadi Kapolres. Tapi karena amplusnya ini kuat sekali, karena orangnya saya Ferdi Sambo. Ya, artinya kalau Ferdi Sambo kamu jadi kamu jadi Kapolda, tak ada yang menolak. Ya, jadi di atas kertas kalau misalnya kita ketemu penyidik-penyidik dari Batam, Jakarta, Bekasi, pasti tahu nama Jerry. Oh, tahu dong. Malah lebih dikenal Jerry daripada Ferdi Sambo. Lebih dikenal Jerry, Pak. Jerry ini yokernya, Pak. Dia yoker merah, Pak. Iya, popularitasnya itu yoker merah, Pak. Ferdi Sambo malah orang-orang tertentu aja yang kenal. Dan orang daerah juga paling yang ketemu dengan Ferdi Sambo itu paling yang punya Deli Serdang, yang punya Semarang, ya. Di Semarang itu kan ada 2 penjudi yang besar. Mesin-mesin itu ada ratusan mesin kasino. Itu yang ada itu Jerry juga yang bikin. Yang ada di Tape Lipstick daerah Hasanuddin Kota Semarang dengan di Candi itu Pak hanya 1.200 meter dari Gedung Akpol, lokasi perjudian besar. Mesin-mesin judi itu ada ratusan. Itu Jerry semua Pak. Akpol itu. Iya. Kenapa tidak ditangkap? Setornya kenyang bos. Kalau Kapolres sampai sama ke sana, paling ke sana Pak. Paling pernah ada polisi datang di sana. Langsung dia bilang, Pak, bicara dengan ini. Dia bicara dengan siapa? Jerry. Bicara dengan Jerry. Jerry bilang, Pak, itu kawasan Ferdi Sambo. Kawasan. Gila nggak? Dia bilang kawasan ya. Kawasan artinya wilayah dia ya. Akhirnya polisi itu pulang. Kasihan kan? Susah kan? Iya. Padahal kalau dipikir, masa Gedung Akpol hanya 1.200 meter, Polsek hanya 600 meter, masa nggak tahu di situ ada perjudian besar? Logikanya gitu loh, ya. Tapi karena ini kawasannya Ferdi Sambo, ya. Kamu mungkin nggak tahu nggak?
Orang kalau mau jadi Kapolda, Kapolres, yang menentukan itu Kadipropam loh. Daripada sidang kode etik itu, walaupun didoloskan oleh tim lain, kalau Kadipropam tidak mau, nggak jadi. Ya. Makanya saya bilang, kalau mau, boleh nggak periksa juga rekeningnya Jerry. Kan semua orang yang ditangkap itu kan rekeningnya juga diperiksa. Sekarang kalau terlibat, bisa nggak dicek itu rekeningnya Jerry Siagian, Arif Cahya, si Danang, bisa nggak kelompok-kelompoknya itu? Boleh nggak cek itu rekeningnya berapa? Bayangin aja kalau satu tempat, berapa tempat di Indonesia? Untuk di Jakarta aja, Jabodetabek aja kalau kita lihat di Jabodetabek ada berapa nih tempat judi? Kemudian kalau misalnya paling nggak ada 10 lah di Jabodetabek. Kalau judi online banyak. Hah? Judi online banyak. Iya, mungkin ada sampai 40. Misalnya Jabodetabek aja 40 ya. Kalau mereka per minggu dapat 40 ya untuk kelas kasat ya. 40 juta berarti kan sudah seminggu aja udah nambah 400. Oh iya Pak. Itu kan judi online lebih tinggi lagi daripada judi darat Pak. Judi online lebih besar. Judi online itu yang kayak slot itu kan, ya internet itu lebih besar Pak. Iya, itu paling sedikit sebulan 500 juta loh. Iya. Nasibnya. Iya. Bukanlah itu di makanya kalau kita SMS pejabat Polri bahwa Bang di internet ini, slot ini, judi nggak pernah ditanggapi Pak. Capek kita ngasih informasi Pak. Percuma. Lapor udah ke Ombudsman, Kompolnas, dilaporin, Propam udah dilaporin. Semua. Ini surat aduan ini udah pemberitahuan ke Irwasum, Sudah. Kadipropam, ini tidak ditindaklanjutin. Jadi kalau dibilang polisi mau membenahi, nah kita udah bikin surat resmi kok. Iya. Ada surat resmi. Ya kan, ini kita udah laporin nih ke mereka. Atau misalnya kalau dia keberatan dilaporin, udah kita aja, perkarakan saya aja. Iya kan? Kalau memang keberatan kita laporin, perkarakan kita saja. Iya nggak? Artinya fair gitu loh. Asal ditangani dengan fair gitu loh. Ya, iya kan? Banyak. Jadi kalau di Batam itu, tapi yang paling besar perjudian itu di Medan, paling besar. Medan itu 2 tempat itu besar, ya, itu besar. Makanya Pak Gubernur, saya pernah SMS Pak Gubernur, SMS Pak Kapolda bahwa ada begini-begini, nggak pernah ditangkap, malah diblokir kita punya kartu. Payah kan? Iya. Tapi saya berharap bahwa ini kesempatan baik Bapak Presiden untuk memperbaiki Polri, Pak. Ini kesempatan baik, Pak. Dan Pak Kapolri. Dan Pak Kapolri ini kesempatan baik mengembalikan citra polisi, Pak. Ya. Jadi kalau ada bilang begini, Pak Mahfud bilang lebih bagus polisi dipertahankan daripada polisi tidak ada satu hari satu malam negara bubar. Ya jangan dibubarin dong, ganti yang bagus gitu loh. Ini Pak Mahfud sekarang juga pikung juga ini gua lihat ya. Iya loh, jangan dibubarin dong, ya. Harusnya di pemerintah kan evaluasi. Kalau ada orang melapor, ditindaklanjuti Pak. Atau sekalian resmiin aja baru pajak negara gitu loh, ya kan? Jangan ada orang kasih yang hanya main-main 100 perak, main-main koin ditangkap. Mau cari prestasi. Coba lihat sekarang ya. Di daerah-daerah yang ditangkap itu kan yang krecek-krecek. Kayak di Semarang. Wah, Kapolda itu perintahkan lapor. Kenapa Kapolda Semarang tidak berani ditangkap itu yang besar itu yang di kafe Lipstick area Hasanuddin dengan di Candi? Kan itu yang paling besar. Yang di Akpol itu ya? Iya. Itu yang paling besar. Satu malam bisa menghasilkan 3 miliar 4 miliar gitu loh. Kenapa nggak ditangkap itu? Yang ditangkap yang judi online di Tegal, di Demak, ya omsetnya itu 15.000. Ngapain? Ya kan? Sedangkan di dalam kota itu di kompleks Hasanuddin itu di kafe Lipstick itu omsetnya satu malam berapa? Itu puluhan miliar loh. Puluhan miliar. Ya. Itu yang ada lokasi perjudian itu hanya saya pernah ke sana itu hanya 1.200 meter dari gedung Akpol, 600 meter dari kantor Polsek Candi. Masa nggak ditahu gitu loh? Hah? Masuk akal nggak? Ya gitu dong. Ya kalau saya tahu, kalau Pak Listio Sigit saya tahu sih ya, maaf ya, saya sih tidak pernah dapat berita dia terima uang. Kalau Pak Listio, Pak Idang enggak ya. Tapi kalau yang lain ya 11-12 lah, ya. Hanya saya berharap ini jadi bertanggung jawab itu, ya bertanggung jawab aja gitu loh. Dia cek lah. Saya kira juga ini dia tahu lah bahwa ini ada beberapa orang yang ditangkap
Dan itu saya bilang tadi, yang perlu jadi catatan, dia pintarnya kalau setorannya kecil Bang Alvin, dia tangkap ya. bawa masuk di Polda, yang satu kamar itu bisa 20 orang. Jadi karena orang gerah ini, habis itu datang ada nego. Bos, Jerry minta segini. Mau tak mau kasihan jual rumah, jual mobil untuk bisa keluar. Oke, siap. Kasihan kan? Ya. Iya. Saya kira itu Bang Albi ya. Ya, dan saya berharap ya media itu kau kan muda-muda. Kalau kita begini belum tentu lagi paling menikmati 2 presiden sudah habis umur. Kau muda-muda lah, kau lah akan merasa akan bertanggung jawab pada negeri ini. Ya, kalau yang muda-muda tidak idealis, negeri ini bahaya kan. Mencari orang kayak Pak Alping ini Pak, saya kira tidak cukup 10 orang seluruh negeri ini Pak. Tidak cukup, ya, nggak cukup Pak. 3, 2, 1. Selamat malam teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Di dalam Quotient TV kali ini kami kedapatan satu tamu spesial kedatangan, yaitu Bapak, kita sebut aja Bapak D ya teman-teman. Jadi ini membawa bukti-bukti valid, di mana bukti-bukti ini berupa surat ini aduan ya terhadap dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh AKBP Jerry Raymond Siagian. Nah, ini merupakan sebuah bukti tambahan dari video saya sebelumnya yang menyatakan bahwa Polda Metro Jaya itu adalah sarang mafia. Ya. Kenapa? Ya, sekarang ini terbukti satu demi satu nih ya dugaan borok mereka gitu loh di situ ya. Jadi dalam narasumber kali ini Bapak D menceritakan tadi kan bahwa ada permainan setoran ya, di mana oknum polisi ini dia mengambil uang dari para pihak yang berperkara. Jadi ini ada 19 orang ini katanya yang ditahan yang ditangkap nih dari apartemen Regata Jakarta Utara. Tanggalnya juga ada 10 Juni 2019. Dan ada informasi valid juga di mana 19 orang tersebut ini sudah dibawa di dalam sel tahanan sementara Jatantras. Ya, jadi ini fotonya ya. Jadi LQ Indonesia Law Firm kami tidak pernah dan tidak mau membuat hoax di situ ya. Jadi selalu ada narasumber, kita ada saksi yang melihat di sini. Ada juga bukti bertunjuk berupa foto, bukti tanggal-tanggal fakta kronologis kejadian ya, di mana orang ini yang kalau sudah istilahnya ini sudah ditangkap nih OTT. 3 hari 3 malam di OTT di tempat kejadian situ ya. Jadi kalau di OTT itu udah bukti yang cukup sebenarnya. Kenapa kalau setelah 3 hari bisa dilepaskan ya? Ternyata kalau menurut sumber diberikan uang 86 ini istilahnya koordinasi lah, itu kasih apa namanya uang gitu ke kepolisian sejumlah kurang lebih berapa ini 200 juta ya, totalnya 2,5 miliar. 2,5 miliar teman-teman ya. Jadi mantap juga ya, jadi oknum polisi itu kalau satu kasus saja bisa dapat 2,5 miliar, berapa banyak itu kejadian judi ya. Pantesan kita jarang melihat judi ditangkap-tangkapin, ternyata setelah ditangkapin dia dilepas. Nah, kita jarang melihat judi itu sampai disidangkan teman-teman ya, jarang yang judi-judi itu sidang, apalagi bandar judi ya, hampir nggak ada ini teman-teman ya. Jadi saya sangat sayangkan karena ini adalah salah satu lagi bukti bahwa dengan jadinya Polda Metro sarang mafia, saya pertanyakan ya kan, lalu bagaimana kinerja Kapolda Metro Jaya selaku pimpinan dari Polda Metro Jaya gitu ya. Jadi ini kalau memang Kapolda Metro Jaya maupun Kapolri mau membenahi, ya jangan hanya pencitraan, jangan hanya lip service, tapi benar-benar dong dilakukan dong. Dan mana bandar-bandar itu mana? Ya terutama di Jakarta itu kan orang udah tahu siapa yang gede-gede itu tahu. Kok nggak pernah ditangkap-tangkapin di situ ya? Ternyata ini dari sumber sudah pada ditangkap tapi pada dilepas. Ini yang di apartemen Regata ya, belum lagi ini apartemen di tempat lain ini. Tempat lain itu, misalnya di tempat lain itu ada ini, ada juga penangkapan tanggal
waktu Kejadian 10 Agustus. 10 Agustus 2008 ras Jerry Siagian itu masih kasus di Jatan Ras. 9 orang ditangkap itu hanya 4 hari dilepas. Ya. Kasus di Jatan Ras ya teman-teman ya. Jadi menurut keterangan dari narasumber di sini bahwa ini adalah kasus di Jatan Ras yang menangkap dan dilepaskan juga orang tersebut 86 dengan uang sebesar 100 juta per orang. Ini kayaknya udah ada tarif nih ya, tarif standar di sini. Nah ini jelas merusak citra Polri lah, saya lihat di situ ya. Jadi sekali lagi teman-teman, tujuan video kami dari LQ Indonesia Law Firm bukan untuk mencemarkan nama baik, bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi ini sebagai kritik positif. Kenapa? Karena klien kami ini, Bapak D ini sudah melapor kemana-mana masalahnya, ke Irwasum, ke Kompolnas, ke Mabes Polri ini, ke Kapolri di sini ya, ke Propam nih di sini nih, di Propam, ya, tapi tidak ditindaklanjuti. Nah ini yang sangat disayangkan. Jadi kalau sekarang semua mata lagi melihat judi online langsung seolah-olah curut bersih-bersih ya. Tapi yang saya lihat tuh kemarin penangkapan 76 orang di Jakarta juga kayaknya nggak ada bandar-bandarnya deh itu teman-teman. Ya karena di dalam rilis yang dilakukan oleh polisi itu nggak ada itu nama bandar-bandar besar penyandang dananya, mereka tuh nggak ada. Ya yang ada ini operatornya yang jalan-jalanin di situ ya, pegawai-pegawai teman-teman. Yang mana kalau bandarnya itu nggak ditangkap, nanti mereka akan setelah itu tutup berapa bulan, ya akan buka lagi. Ya perhatikan nih kata-kata saya nih, nanti akan kejadian teman-teman. Ya berapa lama setelah udah anteng nih, pasti muncul lagi, ramai lagi teman-teman ya. Jadi ini hal yang rasanya kalau kita kayak begini terus kan masyarakat akan selalu dirugikan ya. Biar supaya menjadi perhatian bagi pihak kepolisian agar polisi ini bisa jadi baik dan bukan menjadi penjahat berseragam teman-teman ya. Tujuan kami di situ, kami tidak melawan penguasa, kami bukan mau menyebarkan berita hoax. Ya, saya bawa narasumber, saya bawa bukti-bukti surat aduan, kita sudah adukan dulu, tidak diproses, tidak ada hasil positif. Disitulah makanya kami viralkan teman-teman ya. Jadi kami itu nggak mau memviralkan atau membuat onar atau membuat hoax. Jadi kita ini sekarang ini no viral no justice. Jadi kalau memang ada sebuah kejadian yang dimana kami sudah laporkan, kami bawa bukti-bukti awal, tapi tidak ditindaklanjuti, maka LQ akan menggunakan cara terakhir, yaitu membuat viral berita tersebut agar apa? Agar mendapatkan atensi dari masyarakat dan atensi dari pemerintah. Bukan untuk melawan pemerintah, tapi agar pemerintah membenahi masalah tersebut. Terima kasih teman-teman pada penonton dari YouTube channel kami. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih atas support dan dukungannya. Ya, saya harap Indonesia maju ke depannya. Salam cerdas hukum.